Perkenalkan, nama saya Arwani Hisanah Astianti dengan NIM 2020 012 010. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembubutan luar dan pembubutan dalam. Yang pertama, pembubutan luar. Pembubutan luar ada 3 macam, yaitu pembubutan rata, pembubutan muka, dan pembubutan tirus. Membubut rata. Bubut rata adalah proses pemesinan pada bagian luar benda silindris untuk membentuk diameter yang diinginkan. Langkah pembubutan rata. 1. Siapkan mesin bubut yang akan digunakan. 2. Pasang benda kerja pada cekam. 3. Pasang pahat sesuai senter. 4. Dekatkan pahat ke permukaan benda kerja untuk mencari titik nol. 3. Lakukan pemakanan dengan menggerakkan eretan melintang. 6. Tuangkan cairan pendingin agar tidak terlalu panas. 7. Ukurlah benda kerja. Jika sudah sesuai dengan ukuran yang diinginkan, maka pembubutan selesai. Membubut permukaan. Bubut permukaan adalah proses bubut yang identik dengan proses bubut rata, tetapi arah pemakanan tegak lurus terhadap sumbu benda kerja. Langkah pembubutan muka. 1. Memasang pahat pada toolpost sesuai senter. 2. Pasang plat pengganjal agar pahat tidak terlalu rendah. 3. Mengencangkan toolpost. 4. Memasang benda kerja pada cekam. Pastikan benda kerja sudah terpasang dengan kencang. 5. Atur putaran sesuai besar benda kerja. 6. Dekatkan pahat ke permukaan benda kerja. 7. Lakukan pemakanan dengan menggerakkan eretan atas. Membubut tirus. Bubut tirus sebenarnya identik dengan proses bubut rata. Hanya saja yang membedakan adalah jalannya pahat membentuk sudut tertentu terhadap sumbu benda kerja. Langkah pembubutan tirus. 1. Pasang benda kerja pada cekam. Pastikan benda kerja terpasang dengan kencang. 2. Mengendorkan kunci eretan atas menggunakan kunci pas. 3. Atur kemiringan eretan atas sesuai benda kerja. 4. Setelah kemiringan sesuai, kemudian kunci kembali eretan atas. Pastikan penguncian eretan atas kuat. 5. Lakukan penyayatan atau pemakanan dengan menggerakkan eretan atas. Penyayatan dilakukan terus-menerus hingga mencapai ukuran atau bentuk yang diinginkan. Pembubutan dalam. Pembubutan dalam banyak digunakan untuk keperluan memperbesar lubang pada benda kerja. Alat potong yang digunakan adalah pahat bubut dalam. Langkah pembubutan dalam. 1. Pasang benda kerja pada cekam. Pastikan benda kerja terpasang dengan kencang. 2. Pasang pahat sejajar dengan senter putar. 3. Dekatkan pahat pada benda kerja. 4. Tentukan titik nol dengan menyentuhkan pahat ke benda kerja. 5. Setelah titik nol ditentukan, selanjutnya lakukan pemakanan dengan kedalaman pemakanan maksimal 0,5. Pemakanan dilakukan berulang-ulang hingga mencapai pada diameter yang diinginkan.
Perkenalkan, nama saya Januar Gilang Pratama dengan NIM 2020121223 dari kelas A Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan proses undercut. Undercut adalah proses pembubutan suatu alur pada permukaan benda kerja. Untuk pembubutan alur ini ada beberapa jenis bahan berdasarkan bentuk dan ukuran, sesuai dengan alur yang akan dibuat. Berikut langkah-langkah kerja pada undercut. Yang pertama, pasang benda kerja dengan cut. Yang kedua, memberi tanda lebar alur yang akan dibuat. Yang ketiga, pasang pahat yang harus sejajar dengan senter. Pastikan ujung PA sejajar dengan senter putar. Yang keempat, memastikan pahat alur tegak lurus terhadap benda kerja hingga terlihat ujung alur keseluruhan menyentuh benda kerja. Hal ini agar benda kerja tetap pada posisi senter pada sumbu benda kerja. Yang kelima, langkah pengaturan dimulai dengan pahat alur dengan benda kerja, alur mesin dinyalakan. Yang keenam, putaran spindle berkisaran antara 1/3 sampai setengah kecepatan normal. Hal ini sebagai salah satu contoh upaya untuk mengurangi besarnya gaya gesekan yang ditimbulkan pada benda kerja yang sedang dikerjakan. Yang ketujuh, dilakukan perlahan-lahan dengan menggerakkan eretan melintang hingga mencapai diameter yang diinginkan. Hal ini lebih pada alasan keamanan dan pertimbangan kondisi kinerja mesin yang digunakan berikut. Perkenalkan, nama saya Iksan Adiansyah Maulidan dengan NIM 202001012030 akan menjelaskan proses pembubutan ulir luar dan dalam. Proses pembubutan ulir luar dan dalam. Pada dasarnya, prinsip kerja pembubutan ulir adalah dengan menghubungkan putaran spindle dan putaran otomatis penguliran melalui roda gigi dan lead screw. Proses pembubutan ulir luar. 1. Mempersiapkan gambar kerja. Siapkan gambar kerja dan pahami dimensi-dimensi sesuai dengan permintaan gambar kerja. 2. Mempersiapkan alat potong. 1. Pahat rata atau ISO 6 untuk pembubutan diameter luar dari ulir. 2. Pahat muka camper atau ISO 2 untuk pembubutan muka dan membuat pinggul atau camper. 3. Pahat alur atau ISO 7 untuk pembubutan alur pembebas pada waktu penguliran. 4. Pahat ulir metris untuk pembubutan ulir. 3. Membuat diameter mayor untuk ulir luar. 4. Membuat alur pembebas ulir atau undercut. 5. Mengatur jarak puncak pitch yang diinginkan. Aturlah pitch sesuai dengan tuntutan gambar dengan cara melihat tabel otomatis ulir dan memutar tuas roda gigi pada gearbox speed sesuai dengan tabel. 6. Mengecek kesesuaian jarak puncak ulir. 7. Pembubutan ulir. Proses pembubutan ulir dalam. Pada pembubutan ulir dalam, pada prinsipnya sama, hanya berbeda pada alat potong dan ukuran pembubutan rata sebelum diulir. Langkah-langkahnya adalah: 1. Mempersiapkan gambar kerja. 2. Mempersiapkan alat potong. Alat potong yang digunakan adalah: A. Center drill. Center drill digunakan untuk membuat awalan lubang pada pengeboran lubang di mesin bubut. B. Twist drill digunakan untuk membuat lubang awal pada proses pembubutan ulir dalam. C. Pahat ISO 8 atau ISO 9. Setelah dilubangi dengan twist drill, maka dilakukan proses boring, yaitu pembesaran lubang dengan ISO 8 untuk lubang tembus dan ISO 9 untuk lubang bertingkat. D. Pahat alur dalam. Pada lubang bertingkat atau ulir tidak tembus, maka perlu dibuat alur untuk pembebasan ulir dengan pahat alur dalam. E. Pahat ulir dalam digunakan untuk pembubutan ulir dalam. 3. Membuat diameter minor untuk ulir dalam. 4. Membuat alur pembebas ulir. 5. Mengatur jarak puncak atau pitch yang diinginkan. 6. Mengecek kesesuaian jarak puncak ulir. 7. Pembubutan ulir.